Jakarta International Contemporary Dance ini satu platform yang di-create oleh Dewan Kesenian Jakarta lewat komite tarinya sebagai satu tempat yang saya kira bergengsi di tengah hampir ketiadaan platform sejenis ini di Indonesia. Karena itu sewaktu mendapatkan tema, kemudian konsep yang diajukan baik oleh kurator maupun oleh komite tari DKJ, kita langsung berpikir tentang venue yang cocok untuk event kali ini, kemudian juga strategi komunikasi, dan juga bagaimana manajemen yang lainnya. Sebab kami ingin menghadirkan apa yang ada di konsep kurator dan juga komite tari, dia bisa terlaksana di lapangan. Dan dengan ini juga kedepannya kita harus berpikir bagaimana Jikon itu betul-betul membuat para koreografer, kelompok tari itu akan merasa bahwa tahun depan saya yang akan di sana dan saya harus terus ada di sana. Saya Alif Iman, Festival Director Jikon 2023. Jikon 2023 kali ini mengambil tema Spear. Jadi kami membayangkan tentang Spear ini sendiri sebagai satu perwujudan dari makna perluasan, saya tanda kutip di situ, apa yang kita bayangkan sebagai hal-hal yang diperluas dalam konteks ini tentu terkait dengan seni tari, praktek koreografi, ruang pertunjukan, bagaimana kemudian apa yang sudah kita pahami tentang seni tari itu sendiri kemudian diperluas melalui percakapan yang cukup panjang dan intens selama 5 hari ini dari tanggal 14 sampai 18 November 2023, termasuk hal-hal lain ketika misal kita menyinggung tentang apa sih praktek koreografi gitu. Jangan-jangan kita tidak perlu memaknai praktek koreografi yang hanya eksklusif untuk tari saja gitu. Lalu bagaimana pemaknaan koreografi di dalam kerja-kerja sinema ataupun di kerja-kerja desain visual gitu. Dari sini kita juga kemudian sembari membayangkan bahwa praktek koreografi itu juga sifatnya melingkupi aspek-aspek keseharian kita, utamanya sebagai warga kota di Jakarta. But okay, to be very honest, I wasn't looking for anything, or I wasn't expecting anything. I didn't even know Rebecca was there. So basically, we were just doing our thing. And then when we first got invited, of course, I was very scared. I was first scared, and then I was happy. I was scared because I didn't know what to expect. But my experience here has been very lovely. From our conversation to Fiza, which is my producer from Singapore, Fiza Mazlan, making it transiting it very easily for me, and having this conversation, and then goes into like, okay, you know,
I look forward to it to a point where I was like, okay, guys, we're gonna make changes to fit. Yeah, to fit what GCon would need, and of course staying true to the work, definitely. But I was super happy to make changes, like no question asked. Like I was on it. And then when I came in here, the first thing I was like, okay, I was telling Rebecca, I really love the space because it has always been my dream to make a work in a raw space, and I feel like this is a very raw space because of how it's set up. And that is something that, to be very honest, we couldn't. It's not that we cannot get in Singapore, but it's very less likely to be able to access the space like this. And that was the first thing I said to Rebecca, that I really like this space and I wanted to work with Mas Fajar to see how we could amplify it a bit more. And especially if you look at the run just now, we have like moments of reflection on the sides, on the wall. And I've always been a true believer of the seen and unseen in space, right? Because I feel like bodies are vessels and space is vessels too, of information, right? And I always like to honor what is seen and unseen that exists in this space. So I think in some sense the lights help me with that. And the technical team has been superb. They have been lending me a helping hand, although we had like a little hiccup last night, but everything was fine the minute we came in. We sorted that out. So I feel very berbesar hati and thankful and for this opportunity, truly, from the bottom of my heart. Don't touch the mic. Thank you so much, Rebecca. Thank you, Josh. And thank you to everyone in this team. I'm truly very happy to be here, and so are the girls. Food's great. Just waiting to eat terang bulan. No, martabak. Yes, thank you so much. Kenapa pilih Shima? Saya pikir karena mendengar penjelasan dari dia, kita bisa menangkap ada sesuatu yang ditawarkan. There is an offering that is very interesting, yang tidak hanya menarik untuk ditonton sebagai hiburan, tetapi juga untuk para praktisi tari dan seni pertunjukan di Jakarta khususnya bisa menangkap kekayaan yang lain dan bisa mendapat hal-hal yang baru, mungkin menjadi bekal percakapan di antara mereka dan proses kreatif. Karena itulah semangat GCon sebenarnya, mempertemukan orang dan titik-titik kerja yang beda-beda dalam sfer praktik koreografi sebenarnya. Kita mendengar penjelasan Shima, gagasannya sangat padu dan luas mendalam, tapi yang mau saya highlight adalah craftsmanship, your craftsmanship to turn those discourses within the dance aesthetic, the choreography practices, using all the elements yang ada di dalam praktik koreografi seperti cahaya, ada panggung. Dia bisa menemukan bahasa melalui tubuhnya sendiri tanpa terlalu cerewet dengan hal-hal lain di luar itu, memberikan diskurs ini terbuka. Jadi bukan seperti pidato ceramah yang membuat orang tuh jadi it's not preachy, you know. Your work is not preachy. It gives us keluasan. Buat saya, waktu saya menonton karya Shima pertama kali, dia bilang tadi di Festival Gele di Singapura, yang salah satunya diproduksi oleh teman baik saya juga, Fiza Masnan. Kami bersama-sama ada di dalam jejaring produser Asia Tenggara. Kami punya visi juga untuk menyambungkan Indonesia dan Singapura melalui seni pertunjukan. Karena kita dekat banget, tapi kita nggak pernah benar-benar punya exchange gitu satu sama lain. Ya tuh so close. So waktu saya pergi ke Gele dan menonton beberapa pertunjukan, salah satunya Shima, saya mendapat keluasan dan kebebasan untuk menatap karya itu sesuai dengan yang saya bagasi saya gitu. Dan karya Shima sangat cocok dengan tema GCon tahun ini, sphere yang memberikan keluasan itu tadi saya bilang, in relation with what we call spiritualitas urban atau urban spirituality. Shima di sisi lain kemudian dia mengamati ini dalam konteks atau mengalami ini dalam konteks Singapura. Shima Sabtu seniman yang kami undang dari Singapura, dan
other than that ya, di lapisan lain Shima juga bahwa gagasannya, pengalamannya itu sendiri juga sangat kuat dipengaruhi oleh kultur Melayu yang tumbuh dan hidup di dalam pengalaman dirinya si Shima ini sendiri gitu. Ya, hari ini kurang lebih saya mempersiapkan soal teknis panggung. Jadi banyak elemen yang saya gunakan di karya ini. Salah satunya set artistik kami yang bisa dilihat di belakang di atas panggung itu. Kami menggunakan elemen-elemen dan material bening ya. Lalu kita juga pakai multimedia proyektor dan kurang lebih kita juga hari ini mempersiapkan lampu panggungnya nanti akan seperti apa dan membuat plot dan sebagainya. Itu penting banget, harus disiapin beberapa jam dan bahkan banyak waktu lah intinya sebelum pertunjukan, karena ya itu sangat krusial buat pertunjukan ini. Jadi ya kita kurang lebih udah di sini dari pagi jam 9 dan ya kurang lebih kita udah bekerja selama 7-8 jam lah kira-kira gitu persiapannya. Kita menyaksikan juga pertunjukan dari Siti Alisa yang berkarya In Cycle, karya yang melalui proses yang cukup panjang oleh Alisa ketika kami berdialog bersama Alisa. Kemudian kami membicarakan banyak hal yang terkait dengan tubuh dan kuasa. Satu hal yang penting sekali untuk selalu didiskusikan baik di dalam bentuk-bentuk diskusi diskursus gitu ya, ataupun dalam bentuk-bentuk ekspresi seperti karya In Cycle ini gitu. Alisa kemudian dengan sangat sincere gitu ya, dengan penuh keterbukaan dan kelembutan membayangkan bahwa performativitas tubuh perempuan yang tentunya selalu dilingkupi oleh wacana-wacana kuasa di dalamnya, ini dibuka satu persatu dan kita menyaksikan kemudian yang kita alami di dalam pertunjukan In Cycle ini sendiri adalah bagaimana tubuh itu sendiri memiliki lapisan yang sangat kompleks dan tentu tidak perlu kita pandang tunggal gitu. In Cycle sendiri secara gagasan Alisa bercerita bahwa ini merupakan imajinasinya dia, pandangannya dia dan pengalamannya dia terhadap siklus biologis yang dialami oleh mayoritas perempuan, tapi tidak berhenti di situ, bahwa dia juga melihat gejala-gejala sosial itu sebagai sebuah siklus gitu. Bahwa perempuan kemudian memiliki tuntutan-tuntutan tertentu di umur-umur tertentu atau di tingkatan tertentu gitu. Dan ini membuat kemudian bagaimana kita memaknai lapisan setiap perjalanan performativitas di dalam tubuh itu sendiri juga merupakan adalah hal yang kompleks. Di sisi lain juga adalah hal yang indah kalau menurut Alisa ya gitu. Tentu Alisa juga mengutarakan pendapatnya tentang bahwa apa yang dia alami dan dia berikan dan lakukan di dalam prosesnya itu sendiri kemudian menjadi sebuah perjalanan spiritualitas terhadap dirinya sebagai perempuan gitu. Dan saya pikir ini adalah satu gagasan penting bahwa kita menurut saya jadi membayangkan bagi diri saya, mengalami diri saya sendiri, kemudian itu adalah sebuah perjalanan spiritualitas gitu, yang
sifatnya tuh sangat intim. Spiritualitas kemudian tidak kita bayangkan hanya keluar dan vertikal, tapi bisa juga ke dalam dan horizontal gitu. Ini saya pikir itu yang bisa saya katakan tentang apa yang saya alami di pertunjukan InCycle oleh Siti Alisa. Halo, nama saya Puisi, saya individu. Kesan pesan saya ketika menonton pertunjukan tadi, openingnya adalah menakjubkan, sangat terasa ketegangan dan juga ekspresi kebebasan berekspresi perempuan. Tadi saya sih menginterpretasikannya ada yang sambil kayak rata-rata tuh gerakannya kayak ke bawah, cenderung ke bawah gitu sambil menopang sesuatu di perutnya gitu. Saya menggambarkan itu sebagai sebuah proses kehamilan, proses menjadi perempuan sih saya berpikirnya gitu. Jadi bagaimana ekspresi perempuan itu dan bagaimana tubuh perempuan itu dipertunjukkan ke dalam suatu pementasan dan ya buat saya sangat menakjubkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Safrizal atau biasa teman-teman memanggil saya Dikjal. Saya berasal dari Aceh, daerah ujungnya Pulau Sumatera. Ketika saya menonton pertunjukan-pertunjukan baik tari maupun pameran lukisan atau apapun ya, seni kontemporer ya secara garis besar. Hal yang menarik saya adalah seni kontemporer ini seni yang secara sengaja dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, menjadi suatu wilayah terpisah yang kemudian dipertontonkan, diperagakan di muka banyak orang, kemudian kita menonton itu sebagai suguhan. Meskipun tarian ini, dalam hal ini tariannya Mas Safrizal, itu merupakan gerak yang diilhami oleh kegiatan sehari-hari di dalam masyarakat Aceh. Ya. Jelas tarian ini bukan identik dengan kehidupan sehari-hari di Aceh. Jelas ini sesuatu yang berbeda. Dan saya kira di tempat ini menjadi menarik karena sebetulnya penontonnya bukan hanya orang-orang yang sudah sadar datang ke sebuah pertunjukan kontemporer, tapi kita juga punya juru masak di sebelah sana, ada barista di sebelah sini, ada kasir yang ikut menonton, yang mungkin punya kesadaran yang berbeda sama sekali. Mungkin sebagian orang di sini masih mengharapkan suatu bentuk seni yang merupakan hiburan, yang menampilkan keindahan. Ya, yang bikin joget atau biasanya tepuk tangan itu artinya pertunjukan indah. Tetapi saya kira tepuk tangan di akhir pertunjukan seperti tadi itu punya makna yang berbeda sama sekali. Tujuan awalnya adalah bagaimana telisik tari ini menjadi semacam bagian daripada arsip-arsip yang bisa diakses dan bisa menjangkau lebih banyak lagi penikmat seni tari. Kalau bahasa Kadif, mereka yang benar-benar punya hasrat dan punya ketertarikan pada tari yang tidak selalu datang dari latar belakang pendidikan tari. Jadi kalau seperti di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya kan tadi yang datang mahasiswa susastra, mahasiswa filsafat, mahasiswa arkeologi, yang mereka ingin mengetahui Seblang sebagai korpus itu apa sih, dan ketika Seblang itu menginspirasikan seniman dan rohaniawan seperti Romo tadi. Jadi itu adalah produksi pengetahuan yang kami harapkan ya Kak Dev di kesempatan Jikon itu festival yang membolehkan kami semua ketemu di dalam satu wadah ini. Kasihanilah kami, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Tuhan,
kasihanilah kami. Tuhan, Kasihanilah kami. kasihanilah Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah. Saat menari korpus ini, hati saya sangat berkecamuk. Banyak hal yang terjadi, segala yang pernah saya alami, juga tentang tubuh ini, rasanya benar-benar sangat-sangat sampai tak terbayangkan demikian ya. Namun satu hal yang saya temukan, yakni soal bersyukur atas tubuh ini. Tubuhku ini tidak hanya milikku, tetapi tubuh ini juga untuk sesama. Serta juga mengingatkan saya akan relasiku dengan Dia yang menciptakanku dan relasiku dengan sesama. Nah, sekarang bagaimana dengan Anda? Semoga Anda dapat melihat lebih dalam lagi tubuh Anda sebagai sebuah karunia dari Sang Maha Kuasa. Tubuh ini adalah tubuh yang sangat berharga, gunakan dengan semestinya. Tetap semangat, apapun yang terjadi, tetap tersenyum. Berkah dalam. Halo, nama saya Daniel Setio Pambudi, akrab dipanggil Daniel SP. Saya seorang penggiat seni yang juga berprofesi sebagai tenaga pendidik. Saya lulus tahun 2015 dari salah satu perguruan tinggi di Jakarta, mengambil jurusan seni. Kemudian saya memulai berkarya juga di tahun 2015. Beberapa judul karya yang sudah saya ciptakan adalah Sama, kemudian ada A ke Z, kemudian ada Lampah. Di program Jikon tahun ini, saya bekerja kreatif dan berkolaborasi dengan salah satu seniman fotografi yaitu Iqmal, di mana saya mendapatkan salah satu gagasan mengenai spiritual urban. Dari hasil diskusi kami mengenai spiritual urban, kemudian kami memutuskan untuk memilih tentang live streaming. Mengapa? Karena dari hasil diskusi mengenai spiritual urban, saya mendapatkan beberapa keyword, yaitu mengenai limitation, keterbatasan. Saya membayangkan keterbatasan manusia urban dengan manusia yang hidup jauh dari peradaban modern, itu dua-duanya memiliki keterbatasan. Tapi di sisi lain juga memiliki ketidakterbatasan. Saya seorang fotografer dan director di Jakarta. Professionally menjadi seorang fotografer sudah sekitar 5 tahun sampai 7 tahun. Menjadi seorang director sudah baru sih sebenarnya, sekitar 2 tahun belakangan ini. Mencoba eksplorasi baru dengan gambar bergerak. Saya latar belakang pendidikan saya lulusan sastra Prancis, linguistik di Universitas Padjadjaran, belajar fotografi secara otodidak dan secara praktis di lapangan. Daniel, menurut saya, mungkin saya ngerasa ada persamaan disiplin dengan Daniel dan saya, di mana kita memikirkan gagasan di belakangnya, baru kita mulai berkarya dari situ. Dan saya ngeliat dari tari yang ditampilkan Daniel pun kontemporer yang menurut saya bagus sih. Jujur kalau misalnya untuk dari segi berkawan, kita baru 2 minggu berkawan. Jadi untuk mengetahui satu sama lain dalam jarak 2 minggu ini sebenarnya sangat-sangat singkat. Cuma dapat obrolan sebuah gagasan yang menarik dalam waktu singkat ini juga gitu.
Nama saya Taufik Darwis, saya dari Sambang Setangga. Jadi Sambang Setangga itu adalah proyek yang berasal dari 2 proyek sebelumnya. Yang satu itu Konferensi Kampung Kota karya saya sendiri, terus The Brief History of Making Arts itu karya Agung Eko Sutrisno dan Verina Anastasia. Jadi ini adalah proyek lanjutan dari 2 proyek yang sama-sama sedang merespon atau mencoba menghubungkan diri dengan isu-isu ruang hidup perkotaan, khususnya kampung kota di Bandung gitu. Nah, jadi 2 riset ini kemudian dipertemukan dan sekarang menjadi proyek baru yaitu Sambang Setangga yang akan berlangsung di Kalipasir. Kita sebut proyek sekarang berjudul Sambang Setangga _2 Kalipasir. Oke, jadi Sambang Setangga itu seperti undangan dari kurator Rebecca dan juga direktur festivalnya Jos. Sebenarnya dia bukan bentuknya tari kontemporer dalam pengertian bentuk gitu, tapi mungkin sebagai sebuah bentuk perluasan dari definisi dan juga praktik koreografi yang sedang diperluas oleh festival ini gitu. Meskipun festivalnya berjudul punya tagline contemporary dance, tapi di dalam praktik koreografinya yang sedang ditawarkan karena di beberapa tempat gitu, gak hanya terpusat di tim, sedang juga mencoba bagaimana hubungan praktik koreografi dengan ruang-ruang spesifik gitu. Nah, saya ditawari Kalipasir sebagai kampung kota, maka dari itu saya membawa rombongan warga kota juga dari kampung kota dari Bandung untuk menyambangi warga kampung kota di Kalipasir dan sama-sama kita membicarakan bagaimana daya tahan, peluang dan juga tantangan hidup di kampung kota, terutama sejak kereta cepat Bandung Jakarta hadir tanggal 3 Oktober gitu. Jadi ini sedang sama-sama dari Bandung datang ke tetangganya ke Jakarta, ke Kalipasir. Kita akan sama-sama membicarakan bagaimana masa depan kampung kota dan juga bagaimana nanti penonton yang diajak dari Jikon ini juga menjadi sebuah komunitas sementara dengan kampung kota dan dari Bandung dan Jakarta sama-sama membayangkan kampung kota di masa depan.